Dan Sobat Serial di sini, nah kali ini kita akan bahas tentang chapter penutup di akhir tahun 2023 yang biasanya sangat melegenda. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, wadaw. Oke, seperti kita tahu, tahun 2023 ini akan berakhir dan chapter ditutup di chapter 1102 atau chapter depan. Dan di video ini, kita akan membahas apa yang akan terjadi jika dilihat dari pola yang selalu ada berikan kepada kita di tiap akhir tahun. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena habis itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana nggak kerasa ya, tahun 2023 ini udah mau beres lagi, dimana One Piece bahkan sudah masuk chapter 1102 yang ayo kalian sendiri ngikutin One Piece dari kapan? Biasanya dari zaman bocil sampai sekarang punya bocil lagi. Nah, dimana untuk chapter 1102 ini akan rilis legalnya di tanggal 25 Desember nanti untuk hari Senin ya. Biasanya untuk hari Senin ini adalah majalah Shonen Jump di Jepang sana. Tapi kita seperti biasa, tim spoiler bakal rilis di tanggal 19 sampai 20 dan untuk Manga Plus adalah di tanggal 24 tiap hari Minggu malam. Dimana minggu depannya alias di awal Januari biasanya kita akan libur selama 1 minggu. Tetapi buat kalian yang emang udah biasa ngikutin mingguan seperti ini, pasti bakal tahu kalau di akhir tahun kita akan mendapatkan early release untuk spoilernya. Yang berarti untuk chapter 1103 kita akan mendapatkannya di tanggal 26 sampai 27 Desember nanti. Nah, kenapa saya mau masukkan 2 chapter sekaligus? Karena biasanya Oda memberikan 2 chapter penutup yang sangat-sangat luar biasa. Dan buat yang lupa juga, biasanya di akhir tahun ini Weekly Shonen Jump akan mengadakan Jump Festa dan Oda biasanya menampilkan panel dari chapter terbaru plus info untuk di tahun depannya. Contoh untuk tahun lalu, Oda sendiri berkata jika katanya nanti tahun 2023 akan terjadi Battle Royale. Yang bukankah benar-benar terjadi di mana Garp dengan Kuzan, Kid dengan Seng Slaw Kurohige yang Oda tampilkan di tahun ini, yang bahkan fakta-fakta luar biasa terkait Gorosei, Imu pun banyak yang Oda spill di tahun tersebut kan. Dan untuk chapter penutup legalnya di tahun 2022 lalu adalah di chapter 1070 yang bahkan di Jump Festa Oda menampilkan Luffy di mode Gear 5-nya. Yang bahkan di chapter tersebut juga kita melihat sedikit nostalgia nih antara Luffy versus Lucci yang keduanya sudah berada di mode Awakening-nya. Dan untuk chapter non legalnya di 1071 kita mendapatkan Zoro yang menahan serangan Kaku dengan sangat mudah, lalu juga Kid yang sampai ke Elbaf, dan tentu saja ditutup dengan Garp yang sudah siap untuk nekat pergi ke markas besar dari Yonko. Dan kalau kita mundur 1 tahun lagi alias 2021, di mana chapter legalnya adalah 1035 tepat saat Zoro versus King, dan ditutup dengan sabetan luar biasa dari Zoro yang bahkan berhasil mematahkan sebelah sayap dari King ini. Yang menurut saya ketika diadaptasi dari anime, ini salah satu duel yang sangat luar biasa nih, yang bahkan menurut saya jauh lebih bagus dibandingkan ketika munculnya Gear 5. Dan penutup chapter ilegalnya alias di 1036 adalah momen Zoro yang berhasil menang dan menyebut dirinya sebagai King of Hell. Plus kita juga mendapatkan flashback dari King dan Kaido yang ternyata mereka ada dan tahu tentang Joy Boy. Plus ditutup juga dengan duel dari Luffy versus Kaido yang kembali Oda perlihatkan. Nah, kalau masih kurang kita mundur 1 tahun lagi, di mana di akhir tahun 2020 chapter ditutup untuk legalnya adalah di 999. Ya, ini adalah chapter nostalgia luar biasa di mana di sini kita ngelihat bagaimana hubungan Ace dengan Yamato. Bahkan mereka pun membicarakan Luffy dan Roger yang memiliki impian yang sama. Dan chapter ditutup dengan Kaido dan Big Mom yang sudah berada di puncak dari Onigashima. Yang bukankah itu chapter yang wadidaw sekali. Dan untuk chapter tidak legalnya, yaitu angka yang sangat bulat alias chapter 1000, di mana chapter berisi semua supernova yang siap melawan kedua Yonko. Yang chapter sendiri ditutup dengan Gomu-Gomu no Red Rock dari Luffy yang berhasil melukai Kaido. Nah, mungkin satu lagi ya untuk 2019 karena ini sangat-sangat epic juga, yaitu di chapter 966 dan 967. Yang tentu saja kalau kalian bisa tebak di mana 966 adalah clash luar biasa antara Shirohige dan Roger, dan satu chapter setelahnya adalah momen ikonik yang menjadi salah satu game changer di serial One Piece ini. Tentu saja saat Roger sampai ke Pulau Loftel yang bukankah sangat gila sekali. Nah, jadi jika kita melihat beberapa pola beberapa tahun yang lalu, Oda selalu
menyajikan hal luar biasa di akhir tahun. Untuk tahun 2023 ini, kira-kira hal menarik apa ya yang akan Oda sajikan kepada kita? Nah, dimana untuk chapter sekarang kita masih berada di flashback dari Kuma yang cukup menyentuh nih, yang ternyata semua surat-surat yang Kuma bikin yang sebelumnya dirobek oleh Alpha berhasil dilihat oleh Bone melalui memorinya. Yang chapter pun ditutup dengan Bone yang sudah berhasil berlayar ke lautan dengan penutup sendiri dari narator di serial One Piece. Yang bahkan penutupnya pun sangat luar biasa, dimana dia berkata, jika kapal nelayan ini yang menjadi bajak laut akhirnya nanti akan ditakuti sama seperti Luffy dan yang lainnya. Yang bukankah kita semua tahu 1,5 tahun kemudian Bone menjadi seorang supernova. Yang dari sini sebenarnya bisa kita bilang kalau flashback Bone sudah cukup lah ya, harusnya udah selesai dan mendapatkan konklusinya, dimana premisnya adalah awalnya Bone ini menderita penyakit sapphire scale akibat turunan dari ibunya Jinny dan Kuma yang selalu mencari cara bagaimana untuk menyembuhin anaknya, hingga akhirnya impian tersebut pun terkabulkan walau Kuma ini harus mengorbankan jiwanya setelah membuat kesepakatan dengan iblis Saturn. Jadi menurut saya flashback untuk Bone ini sudah berakhir dan kita seharusnya akan kembali lagi untuk membahas tentang Kuma. Terutama chapter depan di 1102 ini bisa menjadi chapter flashback terakhir nih dari Bartolomeo Kuma, di mana awalnya bukankah kita mendapatkan dari Kuma yang terlahir sebagai Buccaneer, lalu dia dizolimi oleh Tenryubito yang bahkan sejak lahir sampai akhir hidupnya dia pun dizalimi Gorosei. Dan beberapa misteri yang memang belum terjawab dari Kuma adalah alasan kenapa Kuma menolong semua kru topi jerami di Sabunia Archipelago, dan kenapa juga dia bukannya nemuin anaknya Bone yang sama-sama di pulau tersebut, tetapi dia malah mendatangi kru dari topi jerami. Dan kenapa juga dia minta diprogram khusus kepada Vegapunk buat melindungi kapal dari topi jerami sampai ada salah satu krunya yang datang. Bukankah ini adalah hal yang sangat-sangat aneh sekali? Apakah penglihatannya di desa visual kepada Luffy yang bertubuh karet langsung sangat yakin jika dia adalah Nika yang udah ditunggu selama ini? Plus juga Luffy adalah anak dari sosok yang sangat dia kagumi yaitu Dragon. Apakah dua alasan tadi sangat cukup bagi Kuma untuk melakukan hal yang bisa dibilang melawan perintah dari pemerintah dunia? Dimana menurut saya satu chapter ini mungkin akan cukup untuk menjadi penutup flashback, dan terakhir di 1103 yang jadi chapter ilegal di tahun 2023 akan kembali ke masa prison time, di mana momen terakhirnya yang kita dapatkan adalah Bone yang akan dieksekusi dengan ditembak oleh para angkatan laut, lalu juga Luffy yang kecapean, Sanji dan yang lain-lainnya sedang tidak bergerak akibat kekuatan Saturn, yang dimana beberapa opsinya sudah pernah saya bahas lah lengkap di video review 1101 kemarin, yang apakah jangan-jangan Bone akan kembali ke Nikai Future-nya di mana semua pelurunya akan terpantul seperti Nika, atau apakah nantinya tahu-tahu kita akan mendapatkan sosok lain yang membantu mereka di Pulau Egghead, contohlah seperti Kuma yang kita belum tahu dia terbang kemana. Plus juga karena kita mendapatkan flashbacknya, bukankah sangat masuk akal jika Kuma ini terbang ya tidak lain dan tidak bukan ke Egghead ini? Dan apakah taunya Dragon yang menghilang dari Kawabaka pun apakah cukup satu hari dia sampai ke Pulau Egghead? Dan lagi-lagi untuk hal ini kita masih belum tahu, tetapi menurut saya jika ternyata tahunnya reuni di antara kedua orang ini pun terjadi dengan sangat luar biasa di Pulau Egghead, Dragon dengan menyelamatkan Luffy dan Vegapunk, dan Kuma dengan menyelamatkan anaknya juga yaitu Bone, bukankah ini akan menjadi penutup tahun yang sangat-sangat luar biasa? Nah, tapi kira-kira kalau menurut kalian akan seperti apa? Coba langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian yang membantu support, bantu juga dengan membeli merchandise original dari DNM dan dapatkan potongan khusus untuk penonton YouTube dengan kode voucher yang saya simpan di deskripsi video. Ya, biar sesuai jargon, jangan jadi wibu biasa alias level up your Wibunas. Nah, jadi itu untuk video kali ini, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike jika suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.